Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kami dari kelompok 16. Saya Syifa Aziza Hamim Tahuljana, absen 31. Saya Taufik Hidayat. Di video kali ini kami akan membahas salah satu topik dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Nah, seperti yang kita tahu, Bani Umayyah merupakan sebuah peradaban yang membawa kejayaan besar bagi Islam. Namun, di balik kejayaannya, ada beberapa kelemahan yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kekuasaan mereka. Nah, untuk mengetahui pembahasan selengkapnya, yuk simak videonya. Dadah! Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, absen 32. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan Bani Umayyah. Yang pertama adalah sistem suksesi yang tidak jelas gitu. Perpindahan kekuasaan melalui garis keturunan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan tradisi Arab sebelumnya yang menekankan senioritas. Hal ini menyebabkan persaingan tidak sehat dan konflik internal di lingkungan istana untuk memperebutkan jabatan khalifah. Yang kedua, diskriminasi terhadap mawali dalam kurung. Mawali itu seperti orang non-Arab. Kaum mawali ini yang baru masuk Islam mengalami diskriminasi sosial, tidak bisa memegang jabatan tinggi di kalangan istana, dan harus membayar pajak yang dalam kurung itu jizyah. Meskipun sudah memeluk Islam, ketidakpuasan ini menjadi salah satu pemicu utama pemberontakan yang menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu konflik etnis. Terjadi pertentangan etnis yang meruncing antara suku Arab Utara, yaitu dalam kurung Bani Qos, dan Arab Selatan, yaitu Bani Ka'ab, yang semakin mempersulit upaya persatuan, dan hal ini menyebabkan melemahkan kekuatan militer dan politik dinasti. Yang ketiga yaitu sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah ini di kalangan istana membuat para pewaris tahta tidak memiliki kemampuan untuk memikul beban berat kenegaraan. Dan yang terakhir yaitu munculnya oposisi. Gerakan oposisi ini seperti Syiah dan Khawarij terus melakukan perlawanan. Kekuatan oposisi baru muncul dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dalam tanda kurung Bani Abbasiyah, yang didukung oleh Bani Hashim dan kaum Mawali. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Mawali adalah orang-orang non-Arab. Dan Bani Abbasiyah kemudian berhasil meruntuhkan Bani Umayyah melalui pertempuran Mazab pada tahun 750 Masehi. Dan hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, beberapa kelebihan dari Bani Umayyah diantaranya adalah kemajuan dalam bidang administrasi dan pemerintahan. Pada masa Bani Umayyah, sistem pemerintahan mulai dibuat lebih teratur dan juga terpusat. Mereka juga memperkenalkan jabatan-jabatan baru seperti gubernur dan wali untuk membantu mengatur wilayah yang luas sekali. Jadi, pemerintahan mereka bisa berjalan lebih efisien dan tertata dengan rapi. Yang kedua, ada kemajuan dalam pembangunan dan arsitektur. Bani Umayyah juga punya kemajuan besar dalam pembangunan. Mereka membangun banyak masjid, istana, dan gedung pemerintahan yang indah dan megah. Salah satu yang paling terkenal yaitu Masjid Umayyah di Damaskus. Dari situ kelihatan kalau seni, budaya, dan teknologi Islam waktu itu sudah sangat maju. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang tegas dan kuat. Beberapa khalifah seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dan Walid bin Abdul Malik dikenal punya sikap yang berani dan tegas. Mereka berani mengambil keputusan penting demi menjaga stabilitas negara, dan hal itu bikin pemerintahan mereka kuat serta disegani banyak pihak. Yang keempat, ada keadilan dan kejujuran pemimpin. Selain itu, ada juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal banget karena keadilannya. Beliau jujur, religius, dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Masa kepemimpinannya sering disebut sebagai masa keemasan Bani Umayyah karena beliau memimpin dengan adil dan penuh tanggung jawab.
Nah, yang kelima ada perkembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi. Pada masa ini juga berkembang sistem Arabisasi, yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Hal ini membuat umat Islam jadi lebih bersatu dan memperkuat identitas mereka sebagai bangsa yang maju dalam ilmu dan budaya. Nah, yang terakhir, semangat juang yang tinggi. Terakhir, umat Islam pada masa itu punya semangat juang yang luar biasa dalam berperang. Karena keberanian mereka, wilayah Islam jadi makin luas dan banyak kemenangan yang diraih. Dari hasil perang itu juga, umat Islam meraih banyak ghanimah atau harta rampasan perang yang membantu umat Islam dalam perkembangan pada masa-masa selanjutnya dan memperkuat ekonomi negara. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.